Organisasi perangkat daerah pengelola dana otonomi khusus diminta sosialisasikan peruntukan dana tersebut, terutama yang bersifat bantuan kepada masyarakat orang asli Papua. Lembaga Masyarakat Adat Bovendigul melalui ketuanya Maret Klaru melantik dan mengukuhkan pengurus Ikatan Keluarga Tanimbar Lelemuku periode 2024-2027. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Senin 5 Agustus 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah info di Gul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Organisasi perangkat daerah pengelola dana otonomi khusus diminta sosialisasikan peruntukan dana tersebut, terutama yang bersifat bantuan kepada masyarakat orang asli Papua. Selama ini masyarakat bingung dan belum mengetahui secara pasti syarat-syarat bantuan yang bersumber dari dana otonomi khusus tersebut. Setelah berakhirnya masa otonomi khusus Papua, pemerintah pusat kembali memperpanjang masa otsus tersebut yang dinamakan Otonomi Khusus Jilid 2. 20 tahun lebih pengelolaan dana otonomi khusus Papua, sebagian masyarakat mengakui belum menikmatinya. Sama halnya dengan masyarakat Bovendigul yang seringkali mempertanyakan bentuk dana otsus tersebut. Hal ini seperti yang disampaikan salah satu masyarakat Bovendigul, Magdalena Kombutingga. Menurutnya, melalui kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan Dinas Kominfo Bovendigul, membuka wawasan mereka mengenai berbagai program kerja pemerintah daerah yang bersumber dari dana otonomi khusus. OPD pengelola dana otsus harusnya bisa membuka diri dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana otsus, terutama yang bersifat bantuan pemberdayaan orang asli Papua. Pasalnya diakui Magdalena, berdasarkan informasi yang diterima, dana otsus yang dikhususkan bagi orang asli Papua memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat. Syarat-syarat inilah yang diminta OPD pengampu dana otonomi khusus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka bisa memahaminya. Masyarakat orang asli Papua, khusus yang ada. Jadi kami berharap itu sebenarnya harus OPD yang 20 OPD ini harus ada, supaya apa yang kami sampaikan, masukan yang memang itu perlu digarisbawahi itu harus dicatat seperti itu. Kemudian itu nanti akan diimplementasikan, terutama dalam hal pendataan. Yang kami mau terkait dengan dana otonomi khusus itu harus ada sosialisasi, karena sampai hari ini masyarakat hanya tahu bahwa dana otonomi khusus itu untuk masyarakat orang Papua, tapi tidak tahu ada syarat-syaratnya, dan syarat-syaratnya ini yang harus disosialisasikan oleh dinas terkait yang mengelola dana otonomi khusus itu. Tapi selama ini kan tidak ada, dan ini luar biasa. Magdalena lanjut menjelaskan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus yang dilakukan pemerintah daerah, terutama 20 OPD pengampu dana otsus, terkesan tertutup. Selama ini belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan sehingga kerap menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Dijelaskan program dana otsus yang diperuntukkan langsung kepada masyarakat harus dibuka melalui sosialisasi. Iya. Jadi saya harus katakan yang sebenarnya jujur bahwa dalam proses kegiatan ini saya sudah sampaikan tadi di dalam ruangan bahwa memang tertutup artinya kalau memang ada informasi dan itu kita mau bekerja melayani secara adil, berarti kita harus turun, kita harus memberikan informasi detail terkait dengan dana otonomi khusus bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu tahu, oh ada dana, tapi dana ini dikelola oleh pusat, tapi kita harus mengikuti syarat-syaratnya, salah satunya buat kelompok begitu. Jadi bukan hanya segelintir kelompok pada hari 2 hari ini, tapi harus merata, seadil-adilnya kepada seluruh masyarakat yang ada gitu. Karena orang Papua bukan beberapa kelompok yang hadir pada kegiatan ini, tapi ini banyak orang Papua yang ada di muka bumi itu. Saya pikir begitu. Tim Liputan Digul TV mengabarkan.
Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Bovendigul melalui ketuanya Marit Klaru melantik dan mengukuhkan pengurus Ikatan Keluarga Tanimbar Lelemuku periode 2024-2027. Pelantikan Badan Pengurus Ikatan Keluarga Tanimbar Lelemuku Kabupaten Bovendigul periode 2024-2027 dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Rapat Umum Anggota yang merupakan forum tertinggi dalam organisasi tersebut. Melalui rapat umum anggota ditetapkan tanggal pelantikan badan pengurus yang jatuh pada 2 Agustus 2024. Badan pengurus Lelemuku ini dilantik oleh Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Kabupaten Bovendigul, Marit Klaru, di Aula Kantor Bupati. Dalam sambutannya, Ketua LMA memberikan wejangan kepada badan pengurus yang baru dilantik untuk menunjukkan bagaimana caranya menjaga persatuan dan kesatuan di Kabupaten Bovendigul. Badan pengurus tunjuk kepada teman-teman bagaimana kita menjaga kesatuan, bagaimana kita menjaga melahirkan Pancasila di Kabupaten yang sebaik. Saya minta kepada saudara-saudara yang punya adat dan budaya yang pakai topi dokumen adat, jangan pakai sebagai uang pakai uang sehingga masyarakat Kabupaten jadi panik. Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Ikatan Keluarga Tanimbar Lelemuku Kabupaten Bovendigul, Rudolfus Fatlolon, sedikit mengisahkan hadirnya para orang tua atau pendahulu suku Tanimbar di tanah ini sejak tahun 1933 silam, dengan visi membangun peradaban yang baik menjadi semangat bagi anak cucu atau generasi Tanimbar saat ini di Kabupaten Bovendigul. Sebagai Ketua IKT yang baru untuk periode 2024-2027, Andi Fatlolon menyebut siap memimpin Ikatan Lelemuku untuk terus membuka diri dan bersahabat dengan semua suku. Siap mengambil bagian dalam proses pembangunan di Kabupaten Bovendigul dengan tetap menjaga dan berpegang teguh pada adat, tradisi, dan budaya Tanimbar. Sejarah mencatat bahwa tahun 1902, orang Tanimbar sudah berada di Papua Selatan. Dan untuk Kabupaten Bovendigul tercatat pada tahun 1933, orang Tanimbar sudah ada di Bovendigul. Orang ketua dulu hadir dengan satu misi, yaitu membangun suatu peradaban yang baik, menyebarkan agama, tetapi juga pendidikan. Tentu hal ini menjadi semangat bagi kami anak cucu orang Tanimbar yang pada saat ini berada di Bovendigul. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkarya, bersatu dengan saudara-saudara kami, suku-suku asli di atas tanah ini, dan saudara-saudara Nusantara lainnya, untuk terus bersama bergandengan tangan membangun Bovendigul yang kita cintai ini. Tim Liputan Digul TV, Ones mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama. Kita kembali ke info selanjutnya. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Kawagit diminta serius dan rutin mempromosikan kesehatan, menyusul ditemukannya beragam penyakit seperti ISPA, TBC, dan malaria di Kampung Biwage dalam program pelayanan kesehatan bergerak tahap 1. Dalam kunjungan pelayanan kesehatan bergerak tahap 1, tim medis menemukan sejumlah kasus TBC, ISPA, dan malaria yang tergolong cukup tinggi di Kampung Biwage, Distrik Kawagit. Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit dan pentingnya deteksi pengobatan dini. Dr. Ferdi Tandi selaku dokter penyakit dalam menegaskan Puskesmas Kawagit sebagai pusat layanan kesehatan harus lebih aktif dalam melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat seperti kebersihan lingkungan dan juga gizi yang seimbang. Puskesmas harus meningkatkan program edukasi tentang kesehatan pernapasan dan penanggulangan TBC serta menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk screening serta pengobatan. Jadi untuk kasus-kasus yang kita dapatkan pada PKB tahap pertama ini, jadi lebih tekankan untuk terutama untuk promosi kesehatan. Bagaimana mencegah pasien ini bisa sakit, terutama kayak tadi juga ada kasus-kasus malaria, ada kasus-kasus TBC. Bagaimana kebersihan lingkungan itu mesti lebih diperhatikan. Kebersihan. Jadi edukasi terhadap masyarakat tentang kebersihan lingkungan, edukasi masyarakat tentang etika batuk, edukasi masyarakat terhadap pasien terutama tentang gizi yang seimbang dan baik. Artinya gizi yang baik dan seimbang itu harus mesti ada. Karena ini semua akan mempengaruhi kesehatan masyarakat di masyarakat di Kampung Biwage. Perlunya kerjasama antara pihak-pihak terkait seperti puskesmas dan masyarakat setempat. Karena dengan kolaborasi yang solid, upaya promosi yang efektif, diharapkan angka kasus penyakit ini dapat ditekan dan kualitas kesehatan masyarakat Kampung Biwage bisa mengalami perbaikan yang signifikan.
Sementara itu, selain kasus ISPA dan TBC, ditemukan sejumlah besar kasus malaria di Kampung Biwage 2 yang menambah daftar panjang tantangan kesehatan di daerah tersebut. Dinas Kesehatan Bovendigul kini dihadapkan pada tantangan tambahan untuk menanggulangi penyakit malaria yang belum sepenuhnya tuntas. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles ini menjadi masalah kesehatan utama di wilayah tersebut dan membutuhkan perhatian khusus. Dr. Nirmala Pombaile selaku dokter umum pada PKB tahap 1 mengatakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada masyarakat Kampung Biwage, temuan kasus malaria masih banyak dikarenakan minimnya kesadaran mengenai pentingnya penggunaan kelambu. Padahal kelambu yang telah dibagikan merupakan salah satu cara efektif untuk mencegah gigitan nyamuk pembawa malaria tersebut. Kalau biasanya mereka yang saya dapati dari pemeriksaan saya kebanyakan yang ada malaria ya. Setelah kita lihat keadaan umumnya, kelihatan mereka pucat, panas sudah 1 minggu, saya sudah sarankan untuk periksa darah, rata-rata malaria ya. Nah, malaria sekarang lagi banyak di desa Biwage ini karena apa? Kalau saya lihat dari puskesmas sendiri sudah membagikan kelambu, tapi pada dasarnya kelambu mereka tidak gunakan baik. Kebanyakan mereka pakai untuk penjaringan atau tidak pakai kelambu yang benar. Kebanyakan malaria. Dr. Nirmala juga meminta agar Dinas Kesehatan meningkatkan upaya mereka dalam mengatasi masalah kesehatan di Kampung Biwage 2. Selain itu, upaya deteksi dini dan pengobatan harus diperkuat untuk mencegah penyebaran penyakit ini lebih lanjut. Puskesmas Kawagit juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung kampanye kesehatan dengan fokus pada edukasi dan penanggulangan malaria, ISPA, dan TBC. Kolaborasi yang efektif antara pihak-pihak terkait dan masyarakat setempat akan sangat membantu untuk mencapai perbaikan kesehatan yang berkelanjutan di Kampung Biwage 2, Distrik Kawagit. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Usai pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak, Dr. Jimmy Alorerung berpesan kepada anak-anak Kampung Biwage untuk senantiasa menjaga kesehatan gigi, karena akan berpengaruh terhadap masa depan mereka, terutama untuk mengikuti tes TNI maupun Polri. Melalui pelayanan kesehatan bergerak yang dilakukan di Kampung Biwage, Distrik Kawagit, sebagai upaya mengingatkan masyarakat untuk lebih sadar dan peduli terhadap kesehatan, termasuk gigi dan mulut. Pasalnya, berdasarkan pemeriksaan yang diberikan, diketahui masih banyak anak-anak di Kampung Biwage, Distrik Kawagit mengalami masalah gigi seperti karies dan kerusakan lainnya. Temuan ini mengingatkan pentingnya perawatan gigi, membiasakan menjaga kebersihan mulut yang baik. Melalui edukasi yang tepat dan pemeriksaan berkala, maka kondisi kesehatan gigi di kampung ini dapat membaik secara signifikan. Jimmy Alorerung selaku dokter gigi berharap anak-anak di Kampung Biwage 2 akan menerapkan informasi mengenai kebersihan gigi dan mulut yang telah disosialisasikan. Di samping masyarakat bisa menerapkan kebiasaan hidup sehat yang telah diajarkan, sehingga masa depan anak-anak Biwage tidak menjadi kendala, terutama dalam mengikuti tes polisi atau tentara. Untuk anak-anak lebih memperhatikan lagi kebersihan gigi dan mulut. Semoga tadi yang sudah disampaikan dalam penyuluhan tentang cara menyikat gigi yang baik dan benar dilakukan, sehingga kedepannya jika anak-anak tersebut akan melakukan tes, misalnya tes polisi atau tentara, mereka tidak sibuk lagi untuk memperbaiki gigi mereka karena dari kecil mereka sudah merawat gigi mereka. Pelayanan kesehatan bergerak bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup penyuluhan mengenai teknik menyikat gigi yang benar serta dampak dari pola makan terhadap kesehatan gigi. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan dengan memotivasi masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan rutin melakukan pemeriksaan gigi. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
jalankan plan A. Internet memudahkan kita melakukan banyak hal, dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Pelayanan kesehatan bergerak tahap 1 yang dilaksanakan di Kampung Biwage. Tidak ditemukan kasus yang memerlukan penanganan serius. Hal ini disampaikan Dokter Umum Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak, Nirmala Pombaile. Dokter Umum Nirmala Pombaile menyebut dalam pemeriksaan menyeluruh terhadap masyarakat Kampung Biwage, tidak ditemukan kasus-kasus kesehatan yang membutuhkan tindakan medis intensif atau perawatan lanjutan. Semua pasien yang ditemukan dalam keadaan stabil dan masih bisa ditangani dengan obat-obatan yang tersedia. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya bersama masyarakat dan tim medis dalam menjaga kesehatan dan kebersihan. Terbukti hasil yang diperoleh dari Kampung Biwage tidak ditemukan kasus yang membutuhkan perhatian khusus di luar pelayanan yang diberikan. Kalau penanganan lebih lanjut tidak ada ya. Selama ini dari keadaan umumnya masih bagus ya. Rata-rata masih bagus, tidak memerlukan untuk pemeriksaan khusus atau lanjutan seperti infus dan lain-lain. Masih bisa ditangani dengan obat rata-rata. Dokter Malam menambahkan kegiatan ini menjadi dorongan bagi masyarakat untuk terus memantau kesehatan mereka dan melanjutkan upaya-upaya pencegahan penyakit di lingkungan masing-masing. Dinas Kesehatan diharapkan terus melanjutkan program-program kesehatan yang mendukung upaya-upaya preventif di daerah tersebut. Dengan hasil pemeriksaan yang positif ini, diharapkan masyarakat Kampung Biwage bisa terus menikmati kondisi kesehatan yang baik dan tetap waspada terhadap potensi masalah kesehatan di masa mendatang. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Momentum hari ulang tahun Persekutuan Lanjut Usia GPI Papua yang ke-17 tahun diharapkan seluruh jemaat GPI Rehoboth Tanah Merah, terutama para lansia, bersukacita dan tetap semangat dalam pelayanan kasihnya kepada Tuhan. Penatua Jemaat Gereja Protestan Indonesia GPI Rehoboth Ayarop Tanah Merah, Marianus Uniplaita, dalam sambutannya mengajak seluruh jemaat GPI Rehoboth Ayarop agar tetap konsisten dalam pelayanan kasihnya kepada Tuhan dan sesama.
Menurutnya, waktu yang sudah dilalui tidak menjadi hambatan untuk tetap bersyukur dan bersekutu dengan Tuhan. Melalui momentum Hari Persekutuan lanjut usia yang ke-17 ini, diharapkan jemaat yang telah lanjut usia tetap bersukacita menjalani masa tuanya dan semangat dalam pelayanan kasihnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, pengurus Komper Organisasi Krisis GPI Papua yang diberkati Tuhan. Dengan komitmen perayaan HUT berlansia GPI Papua yang ke-17 tahun ini, saya mengajak kita semua untuk semakin semangat lagi dalam pelayanan dan ibadah. Dan jangan biarkan waktu yang kita lalui itu selalu tanpa bersekutu dengan Tuhan. Kami tetap bergembira dan bersukacita menjalani masa tua. Jangan pernah khawatir dan takut. Tetap semangat menjalani hidup di usia tua keemasan dan dengan tetap berbahagia. Selamat merayakan HUT berlansia GPI Papua ke-17 tahun. Selamat berkarya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Wafat 3 Agustus 2024, pengurus Komper Lansia Sinode GPI Papua, Ketua Gerda MPU. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gub bagenep, gub bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.